syukur kami datang kepada Tuhan, membawa segenap hati kami, membawa segenap Tuhan ucapan syukur kami yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di tengah kami pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu mengalir bagi kami pagi hari ini. Kami rindu terus Tuhan, rindu dalam hadirat Tuhan, untuk Tuhan selalu ada memuji memuliakan nama Tuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama bagi kami. Nama Yesus adalah nama yang membebaskan setiap kami, yang memulihkan setiap kami, membebaskan setiap penuh dalam hidup kami, yang memberkati, mengurangi dan menguruskan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa hati kami pagi hari ini
Kami disembuhkan. Kami diselamatkan. Kami dikuatkan. Kami diberkati. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih Yesus. Kami diampuni. Kami ditebus. Kami dikasihi. Semua yang baik, yang mulia, yang kudus menjadi bagian kami dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat. Seluruhnya, semuanya untuk hormat, untuk kemuliaan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami limpah dengan pengagungan kepada-Mu. Pagi ini Tuhan, ruangan ini penuh dengan sukacita, dengan sorak-sorai bagi Tuhan yang menyelamatkan kami, bagi Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih. Terima kasih. Ini waktu, ini tempat, dan semua kami tanpa terkecuali adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Bekerjalah, bekerjalah Tuhan, bekerjalah. Terima kasih. Kepada pekerjaan Roh Kudus kami taat. Kepada pekerjaan firman-Mu kami hormat. Lakukan Tuhan, lakukan. Jadilah kehendak-Mu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, untuk mendidik kami di dalam kebenaran, supaya setiap kami dipersiapkan, diperlengkapi menjadi seperti yang Kau kehendaki, untuk menuntaskan, untuk menggenapi semua rencana-Mu, semua panggilan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Boleh munculkan judul firman Tuhan minggu pagi ini? Boleh tarik nafas dulu, tarik nafas. Beri tepukan semangat buat tim pujian penyembahan kita. Terima kasih untuk tim yang terus melayani dari waktu ke waktu, terus doakan mereka supaya mereka terus dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Berapa banyak di antara saudara siap dengar firman Tuhan? Yang mau dengar firman Tuhan boleh bilang amin. Yang mau dengar firman Tuhan boleh lihat kiri, boleh lihat kanannya, bilang luar biasa. Ketemu saudara di tempat Tuhan, di tempat lain. Amin. Kita bisa saja ketemu di tempat lain, tapi puji Tuhan kalau kita pagi ini boleh bertemu di rumah Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh sama-sama bilang amin. Judul firman Tuhan pagi ini menghayati kasih Bapa. Saudara, tahun 2020 tema yang diberikan buat Sekina adalah Abba Bapa. Memastikan lagi posisi Tuhan sebagai Bapa. Meyakinkan kita semua bahwa kita adalah anak Bapa. Bahwa setiap kita adalah anak-anaknya, dan ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Judul firman Tuhan pagi ini menghayati kasih Bapa. Saya akan mulai dengan kata menghayati. Kenapa saya pilih menghayati? Saudara, menghayati itu gimana ya? Baru-baru ini saya ngobrol sama Pak Nih kan.
Saya bilang, Pak Mei, waktu itu habis kerja bakti di belakang, nonton MotoGP di handphone. Pak Mei, waktu saya di Kupang, kalau MotoGP datang, MotoGP tayang, itu seluruh jalanan di Kupang sepi. Semua di depan TV. Mereka sungguh menikmati, menghayati tayangan MotoGP. Jadi mau ke kiri, ke kanan, gitu ya. Saudara pernah lihat orang nonton tinju? Dia nonton, dia gemes. Menghayati. Istri saya ini kesukaannya jagung goreng. Jagung goreng itu gimana ya, jagung yang dipotolin terus digoreng, tapi jagungnya udah kering baru digoreng. Kalau dia makan tuh dia menikmati, kayaknya semua makanan di dunia nggak ada artinya. Cuma jagung goreng yang paling enak. Saudara, menghayati itu menikmati dengan seluruh hidup saudara, merasakan, mengalami. Hayat itu badan, hayat itu tubuh. Jadi saudara, ketika dikatakan menghayati, menikmati, merasakan, mengalami dengan seluruh hidup kita. Dan harusnya yang paling kita nikmati, yang paling kita hayati dalam hidup ini adalah kasih Tuhan, adalah kasih Bapa. Amin. Saya pernah lihat seorang penikmat lukisan. Dia bisa berjam-jam di depan lukisan. Dia mulai lihat atas, kiri, kanan, bawah, duduk, berdiri, dia terus matanya memandang. Saya lihat, apa sih yang orang ini lihatin? Apa sih? Begitu menghayati, begitu menikmati, seolah-olah dia mengalami, merasakan dengan seluruh hidupnya. Saudara, harusnya kita adalah orang-orang yang paling menikmati dengan seluruh hidup kita tentang bagaimana kasih Bapa itu harusnya terjadi dalam hidup kita. Menghayati kasih Bapa. Saya mau ambil penjelasan firman Tuhan dari firman Tuhan Lukas pasal 15. Mulai ayat 11. Lukas 15 ini tentang perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan yang kedua tentang dirham yang hilang. Perumpamaan yang ketiga tentang anak yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dirham itu uang. Dirham yang hilang, dan yang ketiga tentang anak yang hilang. Makin lama makin serius perumpamaannya, tapi bicara hal yang sama, bicara prinsip yang sama. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Dari kisah ini saya akan menjelaskan firman Tuhan tentang menghayati kasih Bapa, dan kita belajar dari adik kakak yang gagal menghayati kasih Bapa. Ayat 11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara siap baca? Mari baca dengan bersemangat, baca dengan bergairah, baca dengan penuh kasih kepada Bapa. 3, 2, 1. Tahan, Yesus berkata lagi, karena sebelumnya dia sudah berkata-kata tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat 12. 3, 2, 1. Dibagi-bagikan kepada mereka. Jadi bukan dibagikan kepada yang bungsu saja ya. Dibagikan kepada mereka. Berarti dua-duanya terima. Ayat 13. 3, 2, 1. Kita tahu semua cerita ini. Ayat 14, perlahan, 2, 1. Dan ia pun mulai melarat
dia mengambil warisannya, dia pergi ke kota yang jauh, menghabiskan apa yang ada padanya. Kemudian terjadi kelaparan dan ia pun mulai melarat. Miskin, susah, sengsara. Ayat 15, 3, 2, 1. Dari seorang yang punya babi, dia harus menjaga babinya orang. Ayat 16, 3, 2, 1. Ampas babi pun dia nggak bisa dapatkan. Ayat 17 saya baca buat saudara. Saudara boleh istirahatkan napas saudara. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Bahkan dia lebih sengsara dari orang-orang upahan bapaknya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Belum mati sih. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, masih saya baca. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kalau dia gak bisa kembali jadi anak, jadi upahannya pun dia rela. Karena dia tahu menjadi upahannya jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada keadaannya saat itu. Ayat 20. Oke, saudara siap-siap baca lagi. 3, 2, 1. Anaknya berubah, tapi bapaknya gak pernah berubah. Tetap mengasihi, selalu mengasihi, senantiasa mengasihi. Jadi kata siapa? Kasih ibu saja yang sepanjang, kasih ibu sepanjang masa. Kasih bapak juga begitu. Ayat 21 saya baca. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Ayat 22 saya baca. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Disambut dengan luar biasa. Sama sekali di luar dugaan. Kasih Bapa yang tidak pernah berubah. Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Ayat 25. Oke, ini bagian berikutnya. Tadi cerita tentang si bungsu dan mulai diceritakan tentang si sulung. Saudara baca siap? 3, 2, 1. Ayat 26. Saudara baca 2, 1. 27, 2, 1. Apakah si bapak sedang jahat? Enggak. Waktu di awal kita tahu warisan udah dibagi buat keduanya. Yang satu memang memisahkan diri, yang satu tetap bersama bapaknya. Masih, tapi sukaria dan pesta ini tidak diketahui sang abang. Karena si abang juga sudah punya kehidupannya sendiri dengan segala kelimpahan. Bahkan yang sulung itu selalu dapat 2 bagian. Si sulung dapat bagian yang paling banyak. Adiknya berfoya-foya,
tetapi sebenarnya apa yang diterima si abang jauh lebih besar. Karena hukum orang Ibrani sulung selalu mendapatkan yang 2 kali lipat. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Bertahun-tahun. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini pernyataan yang sebenarnya berlebihan. Karena pada faktanya dia sudah menerima juga bagiannya. Ayat berikutnya. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya mau mulai dengan begini. Ketika kita dengar istilah perumpamaan anak yang hilang, kita selalu cuma fokus sama si bungsu. Padahal dalam kisah ini, dua-duanya adalah anak yang terhilang. Kenapa mereka terhilang? Masing-masing di antara mereka gagal menghayati kasih Bapa dalam hidup mereka. Mereka gagal menikmati, merasakan, mengalami kasih Bapaknya sendiri. Dengan caranya masing-masing mereka gagal menghayati. Saya bagikan secara cepat. Mengapa gagal? Mengapa gagal menghayati kasih Bapa? Kenapa saya bilang yang sebenarnya terhilang bukan cuma si bungsu yang pergi, tetapi si kakak yang sulung yang tinggal pun sebenarnya sama-sama terhilang. Dua kakak beradik ini, dua abang adik ini sama-sama gagal menghayati kasih Bapa. Berapa tahun saudara jadi orang Kristen? Berapa tahun saudara percaya Yesus sebagai Tuhan? Saudara adalah anak Bapa. Seberapa jauh saudara sudah menikmati kasih Bapa dalam hidup saudara? Seberapa saudara jauh sadar apa saudara memperoleh kasih Bapa dalam hidup saudara? Anak yang terhilang gak bicara anak yang pergi saja, tapi juga anak yang tinggal. Saya mulai dengan yang bungsu. Kenapa sih bungsu gagal? Sederhana saya simpulkan. Si bungsu gagal karena dia berpikir ada kebahagiaan lain di luar kasih Bapa. Si bungsu gagal menghayati kasih Bapa dalam hidupnya karena sementara dia menikmati kasih Bapa, sementara dia memperoleh perlindungan Bapaknya, sementara dia menerima semua yang baik dari Bapaknya, dia terus berpikir, jangan-jangan di tempat lain ada sesuatu yang lebih baik dari yang bisa saya terima dari Bapak saya. Di luar sana ada sesuatu yang lebih baik menunggu saya. Banyak di antara kita seperti itu. Sementara kita sedang menikmati semua yang baik dari Tuhan, kita berpikir jangan-jangan di luar sana ada yang lebih baik dari yang saya terima selama ini. Si bungsu gagal. Kenapa dia gagal? Karena dia terus berpikir selama dia dikasihi, selama dia menerima pertolongan, menerima perlindungan, menerima kasih sayang, menerima perawatan, menerima semua yang terbaik dari Bapaknya, tapi pikirannya terus mengembara. Jangan-jangan di luar sana ada yang lebih baik yang bisa saya peroleh. Tapi apa kenyataannya? Ketika dia mengambil keputusan untuk pergi dari Bapaknya, kita semua tahu akhir ujung ceritanya. Si bungsu menemukan sebuah kenyataan. Oh, nggak ada yang lebih baik di luar kasih Bapa. Nggak ada yang lebih baik di luar Tuhan.
Saya nggak tahu saudara versi yang bungsu atau versi yang sulung. Nanti yang sulung kita bahas. Tapi yang sulung adalah tipe kita yang berpikir jangan-jangan di luar Tuhan ada yang lebih baik. Si bungsu akhirnya harus bertemu dengan kelaparan, bertemu dengan kemelaratan, bertemu dengan kesengsaraan, sampai akhirnya dia mengambil kesimpulan di luar Tuhan, di luar Bapa. Tidak ada yang lebih baik. Amin. Di luar Tuhan gak ada yang lebih baik. Saudara, sementara saudara mungkin ada di gereja, menikmati pelayanan rohani. Coba saudara simak, saudara sedikit merenung, apakah ada bagian-bagian dalam diri saudara yang berpikir, harusnya saya gak ada di tempat ini. Mungkin ada tempat yang lebih cocok buat saya. Ada tempat yang lebih baik buat saya. Saya pernah 3 tahun berhenti sama sekali tidak melayani. Saya sempat berpikir dalam hidup saya, jangan-jangan ada tempat yang lebih baik daripada gereja. Ada tempat yang lebih baik di luar panggilan saya dari Tuhan. Saya mau menjalani hidup itu. Tapi akhirnya saya menemukan kenyataan, enggak ada yang bisa lebih baik dari kasih Bapa. Enggak ada yang bisa lebih baik selain di dalam panggilannya. Si bungsu gagal menghayati. Dia bukan enggak terima, dia terima kasih sayang. Dia terima perhatian. Dia terima cinta dari bapaknya. Dia terima dia semua dia butuhkan dari bapaknya. Tapi seperti si bungsu dan kita semua, di saat yang bersamaan kita menerima semua yang baik, pikiran kita suka liar. Kita kadang-kadang lahir dengan sifat pemberontak seperti itu. Jangan-jangan yang lebih baik dari bapak saya. Jangan-jangan di luar sana ada yang lebih gak cerewet dari mama saya. Ngapain saya mesti tinggal di rumah? Kalau di luar sana mungkin ada kebebasan, ada kesenangan, ada kenikmatan tanpa batas. Kenapa saya harus mengurung diri saya di rumah saya? Si bungsu ada karakter banyak di antara kita. Sementara kita menikmati, kok bisa-bisanya kita mikir, jangan-jangan di luar sana, di luar Tuhan, ada yang lebih baik. Saya punya sahabat waktu SMA, Ngarga Siagian, orang Batak. Kami belajar main gitar, belajar melayani di persekutuan SMA. Dia duluan, dia begitu bersemangat, begitu bergairah, melayani segala macam. Pokoknya wah luar biasa, dia cinta Tuhan luar biasa, ngajak saya dengan bersemangat. Saya pun jadi ikut-ikutan. Lulus SMA, kami berpisah, dia diterima di universitas di Lampung. Gak sampai semester kedua dia pulang ke Jakarta, kami ketemu. Dan dia memproklamasikan dirinya. Sekarang saya ateis. Sekarang saya gak percaya Tuhan. Saudara, betapa mudahnya kita berpikir bahwa di luar Tuhan ada yang lebih baik. Kita berpikir mungkin dengan uang lebih banyak, hidup saya lebih baik. Rumah yang lebih besar, hidup saya lebih baik. Pekerjaan yang gajinya lebih tinggi, hidup saya lebih baik. Banyak orang menukar Tuhan untuk sesuatu yang dia pikir lebih baik. Pada akhirnya dia menemukan kenyataan, dia sedang menukar berlian dengan batu kerikil. Si bungsu akhirnya menemukan kenyataan dia sedang menukar harta yang luar biasa dengan kerikil yang tidak berharga. Dia sedang menukar semua pertolongan, semua perlindungan, semua kasih sayang dengan kemelaratan. Akhirnya dia tiba di kesimpulan itu. Banyak di antara kita, sementara kita menikmati semua yang dari baik dari Tuhan, pikiran kita liar. Saudara, saya ini suka baca banget. Kalau istri saya menikmati jagung goreng, saya ini suka menikmati bacaan bagus. Dan sebagian besar yang saya baca, buku-buku terbaik bahkan saya bilang begitu, buku-buku terbaik yang saya pernah baca, sebagian besar ditulis sama mereka yang menyebut dirinya tidak percaya Tuhan. Buat mereka, kita gak perlu Tuhan, kita cuma perlu kemanusiaan, saling menghormati, taati aturan negara. Kita gak perlu Tuhan, kita cuma butuh pemerintahan yang lebih baik. Kita butuh sistem demokrasi yang lebih baik sehingga keadilan itu merata. Jadi kita gak perlu lagi Tuhan. Buku-buku terbaik yang saya pernah baca sayangnya seringkali ditulis oleh mereka yang memproklamasikan dirinya tidak mengenal Tuhan.
Saya harus jujur, seringkali saya tergoda juga untuk berpikir yang sama. Saya harus jujur, kadang-kadang saya berpikir, iya pada Tuhan ya. Apa ada Tuhan ya? Ngapain saya mau mengekang diri saya dengan semua ini? Kalau saya bisa lebih bebas, lebih luas, saya bisa melakukan apa saja di luar Tuhan. Ada banyak godaan begitu. Tapi saya bersyukur sampai hari ini. Saya bersyukur sampai hari ini. Saya terus meyakini, gak ada yang baik di luar Tuhan. Gak ada yang lebih baik daripada tinggal di dalam kasih Bapa. Kalau saudara tipikal yang bungsu, mungkin ini waktunya saudara merenung. Mungkin ada pikiran-pikiran liar kita, ada pikiran-pikiran pengembaraan kita, ada sisi-sisi kita yang memberontak, yang kita pikir, jangan-jangan tanpa Tuhan, saya lebih bebas, lebih merdeka, lebih bisa melakukan banyak hal. Tapi si bungsu mengajarkan sama kita, jangan sampai kita menukar harta yang berharga, kita menukar Tuhan kita menukar ibadah-ibadah kita kepada Tuhan dengan sesuatu yang sebenarnya recehan. Adalah kerugian yang sangat menyedihkan kalau sampai kita menukar kekayaan dalam hidup kita dengan semua yang sementara mungkin kita pikir, pada waktu saat kita pikir itu sesuatu yang layak. Kita gak perlu mengalami seperti si bungsu mengalami. Marilah firman Tuhan hari ini menyadarkan kita semua. Sementara kita mengalami kasih Bapa, kalau ada pikiran-pikiran kita yang mulai berpikir, jangan-jangan di sana ada yang lebih baik, di luar Tuhan ada yang lebih baik. Mungkin ini waktunya untuk kita menertibkan pikiran kita, menegakkan lagi iman kita, bahwa di luar Tuhan tidak ada yang lebih baik. Waktu saya sempat ngobrol sama Bimas Kristen, dibilang angka yang cukup tinggi di Batam, mualaf masuk menjadi Muslim, itu banyak datangnya dari orang-orang Kristen. Dan yang terbanyak disumbangkan oleh apa saudara? Oleh pernikahan. Oleh pernikahan. Yang masih muda, yang akan menikah, banyak orang menjadi mualaf karena pernikahan. Banyak orang menukar Tuhan dengan cinta. Banyak orang menukar Tuhan, mungkin dengan apa saja, dengan jabatan, dengan pangkat, mungkin supaya lebih bisa diterima. Silakan saja, itu keputusan masing-masing. Tapi cerita si bungsu mengingatkan kita, jangan sampai kita menukar kasih Bapa, perhatian Bapa, perlindungan Bapa, semua pertolongan Bapa dengan kesengsaraan, dengan kemelaratan, dengan nasi babi, ampas babi maksud saya. Ya, bukan nasi babi, makan nasi pakai babi, bukan. Makanan yang dimakan babi kita makan juga. Kenapa kita tukar dengan itu semua? Hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati sementara kita duduk beribadah. Jangan-jangan di luar sana. Tipikal yang kedua, itu tipikal yang bungsu. Dia kehilangan penghayatannya terhadap kasih Bapa, menikmati, mengalami kasih Bapa karena berpikir ada kebahagiaan di luar kasih Bapa. Lalu si sulung, saya percaya si sulung juga yang terhilang. Dia gak kemana-mana, tapi dia juga terhilang. Kenapa? Dia gagal menghayati, dia gagal menikmati semua perlindungan, semua kasih sayang, semua perhatian. Karena dia bilang, Bapak kok gak sayang sama aku ya? Kok gak sayang sama aku ya? Tiap hari aku samamu, aku kerjakan semua hal untukmu, tapi kok gak pernah berikan apa-apa. Mungkin kalau bahasa kasarnya bapaknya mau bilang, lu buta ya? Lu buta ya? Lu terima warisan 2 kali lipat. Tiap hari kau bersamaku, semua kepunyaanku kepunyaanmu. Kadang-kadang kita bisa begitu buta. Sementara kita ada di dalam kasih Bapa, kita gagal menikmatinya, kita gagal mensyukurinya, kita gagal melihatnya. Kenapa? Karena berpikir kasih Bapa adalah hasil usahanya. Ada yang firman Tuhan yang bilang begini, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, sebenarnya perumpamaan ini adalah kritik keras kepada para ahli Taurat. Orang-orang yang menguasai agama.
orang-orang yang melayani Tuhan di rumah-rumah ibadah. Berpikir bahwa kasih Bapa adalah karena hasil usaha kita. Saya mau bilang begini, kita mengasihi Tuhan, atau gini deh, lebih gampang contohnya. Kita melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan karena kita sudah dikasihi. Bukan supaya kita dikasihi. Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita beribadah, kita melakukan perkara-perkara rohani, kita melakukan perkataan-perkataan firman Tuhan dalam hidup kita. Bukan supaya dikasihi, tetapi karena kita sudah dikasihi. Itu perbedaannya sangat besar. Si sulung kehilangan, karena dia terus berjuang seumur hidupnya, bekerja keras seumur hidupnya, supaya ia semakin dikasihi. Tapi Bapa bilang, engkau sudah dikasihi. Ingat Marta, Maria, Tuhan mengasihi Marta, Tuhan mengasihi Maria. Marta begitu berusaha menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dia melewatkan bagian yang terbaik. Kasih Yesus untuknya. Baru-baru ini saya ngobrol sama Petra. Petra sih yang ngomong sama saya, dia bilang begini, ayah, tahu nggak? Tuhan sayang anak malas. Saya mau buru-buru protes. Loh kok begitu? Sebelum saya protes lebih jauh, Petra bilang begini, Tuhan sayang semua anak-anak. Tuhan juga sayang anak malas. Saya menyadari, saya sudah dikasihi. Saya belum berubah sepenuhnya. Masih banyak sifat tidak baik dalam hidup saya. Ada banyak karakter dalam hidup saya yang masih harus dibentuk dan diubah. Tapi Tuhan sudah mengasihi saya. Dan ini kebenaran yang luar biasa. Kita tidak mengejar pahala. Kita melakukan perubahan dalam hidup kita karena kita sudah dikasihi. Bukan supaya kita dikasihi. Saudara, yang tadi saya ceritakan tentang saya dan Petra tentu tidak mengabaikan. Tidak mengabaikan perjuangan saudara, usaha saudara untuk jadi lebih baik. Petra juga itu bisa-bisanya dia aja. Karena kami terus bilang dia males lah, dia gak disiplin lah, sehingga dia coba menemukan senjata untuk melawan saya. Tuhan sayang anak malas saya. Karena Tuhan sayang semua anak-anak, termasuk yang malas. Iya benar sih, benar banget. Itu benar. Tapi itu tidak menghalangi dorongan kita untuk berubah sebenarnya. Tapi kebenarannya jauh lebih dalam dari itu. Si sulung gak bisa mengerti kebenaran ini. Dia sudah dikasihi, dia gak perlu kerja keras lagi supaya lebih dikasih. Dia sudah dikasihi. Entah udah berapa ratus khotbah saya sampaikan dalam hidup saya. Tapi kalau ada bagian khotbah yang saya mau orang gak pernah lupakan adalah tentang bagaimana Tuhan sayang saudara. Tuhan terima saudara apa adanya. Saudara gak perlu jadi sesuatu dulu baru disayangi. Saudara tidak harus mengejar sesuatu dulu untuk disayangi. Saudara tidak perlu mencapai sesuatu dulu untuk diterima oleh Tuhan. Saat ini pun Tuhan menyayangi kita. Apa adanya kita. Para Farisi, ahli agama, mereka berpikir kalau mereka berkorban lebih banyak, mereka mempersembahkan lebih banyak, mereka akan semakin dikasihi. Ketika mereka melakukan itu, mereka kehilangan penghayatan mereka bahwa mereka sudah dikasihi. Kita melayani bukan supaya kita lebih dikasihi. Kita melayani karena kita sudah dikasihi. Dan ini perbedaan yang membuat kita bisa menikmati atau tidak menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara adalah orang-orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara begitu dikasihi, bahkan dikasihi dengan nyawanya sendiri. Ada banyak bagian firman Tuhan, ada banyak bagian khotbah mungkin saudara dengar sepanjang umur hidup saudara. Tapi bagian ini tolong diingat terus. Bahwa saudara adalah disayangi apa adanya saudara.
Saudara belum jadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Dalam hidup saya harus akui, ada banyak sifat yang masih terus dibentuk. Ada banyak karakter yang masih harus terus digosok, diasah untuk jadi lebih baik. Tapi saya melakukan perjuangan itu semua karena saya tahu saya sudah dikasihi, bukan supaya saya lebih dikasihi. Si bungsu terhilang karena dia berpikir, dia menikmati kasih Bapa. Tapi dia berpikir jangan-jangan ada yang lebih baik. Sehingga dia mau menukar yang baik ini. Yang dia pikir lebih baik. Ternyata enggak lebih baik. Si sulung kehilangan. Karena sementara ia dikasihi, dia selalu merasa dia belum dikasihi. Dia enggak yakin bahwa dia dikasihi. Sehingga dia harus berkorban lebih banyak, bekerja lebih giat. Saya bilang sama para pelayan Tuhan. Baru-baru ini, kalian melayani dengan luar biasa. Tapi sementara melayani, saya bilang tetap hormati Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik. Semua yang yang memang maksimal kita bisa berikan. Tapi sementara kita melakukan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saya bilang jangan lupa untuk bahagia. Jangan lupa untuk menikmati pelayanan. Pelayanan adalah tanggung jawab. Pelayanan adalah kerja keras. Pelayanan adalah disiplin tanpa henti. Tapi sementara kita lakukan itu semua, kita bisa loh bahagia. Kita bisa loh senang. Kita bisa loh melakukannya dengan sukacita. Semua tanggung jawab itu. Mentalitasnya bukan mentalitas si sulung. Melakukan ini, melakukan itu, supaya lebih dikasihi. Tetapi kenapa kita harus bersukacita dalam pelayanan ini? Karena kita sudah dikasihi. Dan kesempatan itu pun bagian dari cara Tuhan mengasihi kita. Menghayati kasih Bapa. Tahun 2000 adalah tahun 2020, terima kasih. Adalah tahun apa Bapa buat kita semua. Mari sebelum kita menutup tahun ini, udah masuk November, bentar lagi Desember, saya akan khotbah berturut-turut tentang lagi hati Bapa, tentang Aba Bapa. Minggu pertama ini saya mendorong semua untuk kembali menghayati. Saya ini anak, saya ini disayang, saya ini dikasihi. Berhenti berpikir bahwa di luar sana ada yang lebih baik dari Bapa. Ya kadang-kadang ada banyak bagian hidup kita yang mungkin mengikis, membentuk dan itu menyakitkan kita. Tapi itu yang terbaik dari Bapa buat kita. Anak-anak kita suka protes begitu kan sama kita. Sampai dia berpikir, tanteku lebih baik. Saudara tahu ya, kalau tantenya omnya datang kan enak, cuma datang sekali-sekali. Dan mereka berpikir, iya tanteku lebih baik dari mamaku. Omku lebih baik dari bapakku. Banyak anak-anak berpikir begitu. Kita juga suka berpikir begitu. Jangan-jangan di luar Tuhan ada yang lebih baik menunggu saya. Enggak, si bungsu membuktikan. Jangan tukar apa yang berharga dengan yang tidak berharga. Jangan tukar berlianmu dengan batu kerikil. Jangan tukar Tuhan dengan apapun. Itu si bungsu. Dia terhilang karena dia selalu berpikir jangan-jangan ada yang lebih baik di luar Tuhan. Si sulung juga gagal menghayati kasih Bapa. Kenapa? Karena dia berpikir semua itu karena usahanya. Kasih Bapa itu harus diperoleh dengan usahanya. Saudara dengan saudara yang adanya saudara sekarang. Saudara disayangi apa adanya. Sekali lagi, ini tolong didengarkan dengan penuh bijaksana. Saya nggak bilang, ya udah kalau gitu berhenti berubah jadi lebih baik. Enggak sama sekali. Saya nggak mungkin bilang sama Petra, ya udah Petra Tuhan sayang semua anak termasuk anak malas, tetaplah jadi anak malas. Saya nggak akan bilang begitu. Kita berubah karena kita tahu kita sudah dikasih. Si bungsu terhilang, si sulung terhilang. Saya nggak tahu saudara yang mana. Sementara kita ada dalam kasih Bapa, apakah kita seperti si bungsu yang memikirkan yang di luar sana? Atau kita seperti si sulung, berusaha untuk menyenangkan hati Bapa, sampai kita sendiri lupa untuk menikmatinya, untuk jadi bahagia di dalam Tuhan. Amin. Di hadapan kita ada perjamuan kudus. Mari pelayan Tuhan. Perjamuan kudus adalah panggilan untuk pulang kepada kasih Bapa. Amin. Dia mengasihi kita dengan darahnya. Dia mengasihi kita dengan hidupnya. Entah saudara yang sulung, entah saudara kita yang bungsu, tapi pagi ini semua kita dipanggil pulang untuk kembali menghayati, merasakan lagi
mengalami lagi kasih Bapa. Amin. Mari tunduk kepala, siapkan hati saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Teduhkan hati kami Tuhan. Teduhkan pikiran kami pagi ini. Kami mau sayang-Mu kepada kami menjadi jelas. Kami mau kasih-Mu kepada kami jadi berlipat. Mari tundukkan hatimu di hadapan Bapa. Izinkan Bapa melembutkan hatimu. Gak ada yang lebih baik di luar Tuhan. Kalau ada godaan untuk berpikir ada yang baik di luar Tuhan, itu adalah kebohongan. Itu adalah kebohongan. Gak ada yang lebih baik selain Tuhan dalam hidup kita. Gak ada yang lebih baik selain kasih Bapa dalam hidup kita. Kabar baiknya, setiap kita sedang sudah ada dalam kasih Bapa. Hanya butuh sedikit lebih tenang untuk bisa melihatnya. Kita butuh sedikit lebih meneduhkan kesibukan-kesibukan kita, pikiran-pikiran kita, untuk mulai kembali lagi mengalami, merasakan kasih Bapa dalam hidup. Ia mengasihi kita, Ia menyayangi kita, Ia menerima kita. Pagi ini ada perjamuan kudus. Kita mengingat kematiannya di atas kayu salib. Karena kita, karena saya, karena saudara, yang menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya saya dan saudara diselamatkan, supaya saya dan saudara diangkat menjadi anak. Berita besar, berita baik, berita luar biasa. Persiapkan hati saudara untuk kembali pulang kepada kasih Bapa, menjadi orang-orang yang menikmati, menghayati dalam hidup kasih Bapa, sehingga apapun terjadi dalam hidup kita, kasihnya menjadi goncang. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Ebenezer, kalau kami tiba sampai hari ini, Ebenezer, kalau sampai hari ini Tuhan tibakan kami di hari ini, semua pertolongan, semua kemurahan, semua kasih sayang Yesus. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum saya berdoa untuk berkat, setiap saudara boleh berdoa. Di November pertama, apa yang saudara butuhkan untuk bulan ini, sampaikan sama Tuhan, minta sama Tuhan. Janjinya, apa yang kita serukan dari rumahnya, Ia mendengar, Ia memperhatikannya. Mari boleh berdoa.
Mari jemaat angkat tanganmu, angkat hatimu dan terimalah berkat. Terimalah dan bawa pulang berkat damai sejahteranya. Terimalah dan bawa pulang berkat sukacitanya. Terimalah dan bawa pulang berkat kasih karunia-Nya. Terimalah dan bawa pulang berkat perlindungannya. Terimalah dan bawa pulang berkat untuk menjadi berkat. Kami terima semua berkat ini di dalam nama Yesus, nama yang menjadikan kami